Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, kemungkinan gadrun-gadrun pasti akan kaget. Ya, kemarin kan kita tahu Gus Yakut berada di Arab Saudi dan kedapatan berdialog dengan Menteri Agama di Arab Saudi. Tetapi Gus Yakut menggunakan penerjemah. Nah, karena ada penerjemah itu, ya gadrun-gadrun itu langsung membuli. Yang tidak suka dengan Gus Yakut langsung membulinya. Tetapi setelah kunjungannya ke Arab Saudi, Gus Yakut pun memberi kabar gembira. Malah jadi lucu, gara-gara pakai penerjemah langsung dibully seperti itu. Padahal kan seharusnya kinerjanya untuk Indonesia, kinerjanya tidak sia-sia. Terbukti juga Gus Yakut memberikan kabar gembira tentang lobby-lobby yang dilakukan di Arab Saudi. Kabar gembira apakah itu? Seluruh warga negara Indonesia tidak perlu melakukan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga ketika datang mengunjungi Arab Saudi. Yang kedua, penerbangan dari Indonesia juga bisa langsung menuju ke Arab Saudi per 1 Desember 2021 mendatang. Jadi ya jemaah tidak perlu capek-capek lagi karena bisa langsung menuju ke Arab Saudi. Jadi yang membuli Gus Yakut gara-gara pakai penerjemah, menurut saya sih aneh-aneh aja. Bahkan menurut Guntur Romli yang jago baca dan memahami kitab kuning, itu juga belum tentu langsung bisa memahami koran-koran saat ini di Arab Saudi. Ini terkait perkembangan bahasa di Arab Saudi sendiri. Seperti bahasa Jawa, kalau biasa orang-orang Jawa di Jawa Timur, kemungkinan di Jawa Tengah juga pasti beda, pasti banyak yang tidak mengerti. Ya, kemungkinan yang dijelaskan Guntur Romli kurang lebih seperti itulah. Jadi yang penting kinerjanya, yaitu kinerja Gus Yakut terbukti setelah mendatangi Arab Saudi, sekarang pulang membawa kabar gembira. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bertemu dengan Menteri Urusan Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Rabiah membahas perkembangan pandemi. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin 22 November 2021 di Mekah, Gus Yakut menyampaikan kondisi terkini Indonesia serta kesiapan pengiriman jemaah umroh. Menteri Taufik mengatakan bahwa Indonesia adalah prioritas dalam masalah haji dan umroh, ujar Gus Yakut. Dari pertemuan tersebut, Gus Yakut berharap jemaah Indonesia dapat segera melepas kerinduan terhadap tanah suci. Dia juga sangat berharap pintu masuk untuk jemaah umroh Indonesia segera dibuka. Kita sangat berharap semoga hal ini tidak lama lagi, kata dia. Selama pertemuan, Gus Yakut mengatakan pembicaraan berjalan cukup progresif dan efektif. Ini tidak terlepas dari pertemuan awal antara Wakil Menteri Haji Saudi bersama tim Kemenak di bawah komando Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh bersama staf khusus Menak dan tim Konsul Haji Jeddah. Kedepan, Kemenak segera menyusun skenario dan timeline pemberangkatan jemaah umroh dengan tidak mengabaikan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Hasil rumusan tersebut segera disampaikan kepada Kementerian Haji dan Umroh Saudi untuk dipelajari. Menteri Haji tadi mengapresiasi progres pembahasan awal yang sudah dilakukan Wakil Menteri Haji dengan tim Kemenak, kata dia. Kita berharap semoga persiapan lanjutan baik di Saudi dan tanah air bisa segera selesai sehingga menyelenggarakan umroh bisa segera dibuka, ucap Gus Yakut. Dilanjutkan, selain melaksanakan umroh, pertemuan juga membahas peningkatan kerjasama bidang haji dan umroh. Kedua belah pihak memiliki visi yang sama untuk meningkatkan kerjasama bilateral. Kami memiliki visi yang sama dalam peningkatan kerjasama seperti di bidang manasik haji atau penyuluhan secara terpadu, kata Gus Yakut. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menemui Gubernur Mekah Arab Saudi Khalid bin Faisal Al Saud untuk membahas kondisi terkini penanganan pandemi. Kepada Khalid, Gus Yakut menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberangkatkan jemaah umroh di tengah pandemi. Saya menyampaikan informasi bahwa penanganan pandemi di Indonesia secara umum sudah dapat terkendali. Gus Yakut mengatakan pihaknya terus mengedukasi calon jemaah haji untuk umroh agar selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ditambah lagi, Indonesia terus menggenjot capaian vaksinasi. Pemerintah Indonesia juga terus melakukan vaksinasi untuk calon jemaah haji dan umroh, kata dia. Selain itu, Gus Yakut juga menyampaikan rencana kebijakan terkait penyelenggarakan umroh kepada Khalid.
Salah satunya kebijakan umroh satu pintu untuk mengupayakan kesehatan bagi jemaah. Terkait tes PCR, bagi calon jemaah umroh, Gus Yakut menjelaskan tes akan difokuskan pada fasilitas kesehatan di Indonesia berdasarkan rekomendasi dari otoritas Saudi. Untuk mengobati kerinduan umat Islam di Indonesia, saya juga menyampaikan harapan untuk segera dibukanya kembali penyelenggaraan umroh 1443 Hijriah. Indonesia sudah menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Sementara Gubernur Makkah Khalid menyampaikan komitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah umroh maupun haji Indonesia. Meski begitu, dia tetap menekankan pentingnya kedisiplinan menerapkan prokes. Diketahui Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dibully warganet lantaran menggunakan penerjemah saat berbincang dengan pejabat kerajaan Arab Saudi untuk kepentingan umroh dan haji musim tahun 2022. Sebuah video yang di-share netizen di jagat Twitter, Menak Yakut terlihat sedang berbicara dengan pejabat Arab Saudi. Namun Menak menggunakan penerjemah yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Menak pun dibully warganet. Sebab selama ini dia dikenal sebagai kader Nahdlatul Ulama dengan panggilan Gus atau anak kiai, tetapi tak bisa menggunakan bahasa Arab, apalagi kedudukannya sebagai Menteri Agama di negara mayoritas Muslim. Memalukan, lobi umrah saja pakai penerjemah, tulis akun milik tokoh Papua Chris Wamea. Muslim yang jadi Menteri Agama di negara mayoritas Muslim mestinya punya dasar bahasa Arab yang bagus, gak perlu ahli, tulis akun lainnya. Sebagian netizen menilai Menak tidak wajib tahu bahasa Arab, tetapi Yakut sendiri disebut anak santri NU sehingga kualitasnya dipertanyakan. Ora wajib, cuma agak gimana gitu, ngaku santri NU, panggilan Gus maneh. Bahasa simple aja ramudeng, bio kualitas Menak, tulis netizen lainnya. Oh, jadi ketua GP Ansor itu nggak bisa bahasa Arab, bukannya santri teladan yang biasa jadi ketua Ormas NU, tutur netizen. Menanggapi bulian warganet tersebut, kader Partai Solidaritas Indonesia PSI Guntur Romli mengatakan, Menak Yakut sejatinya tahu bahasa Arab resmi, akan tetapi pembicaraannya dengan pejabat Arab tersebut menggunakan bahasa Arab pasar, sehingga perbincangan saat itu menggunakan penerjemah. Gus Yakut itu bisa bahasa Arab Fusha resmi. Nah, pejabat Saudi sering pakai bahasa Arab Aimiyah pasaran, ini yang harus didampingi oleh penerjemah, ucap Guntur Romli dikutip pada Rabu 24 November 2021. Guntur Romli berkilah, bahasa Arab kitab-kitab klasik itu berbeda dengan bahasa Arab percakapan saat ini. Dia menilai orang yang mempermasalahkan Menak karena tidak paham bahasa Arab. Yang jago bahasa dan memahami kitab-kitab klasik kuning belum tentu langsung bisa memahami kalau baca koran-koran saat ini. Ini terkait perkembangan bahasa Arab itu sendiri antara bahasa Arab klasik dengan bahasa percakapan, ucap Guntur Romli. Guntur Romli mengatakan, kunjungan Menak itu untuk memastikan pelayanan negara terhadap ibadah dan jemaah haji dan umroh. Makanya Yakut ketemu dengan Menteri Haji, penyebaran paham moderat dan toleransi, ketemu dengan Menteri Urusan Islam, ketemu dengan Gubernur Mekah. Lah kadun cuma sibuk soal penerjemah, sindir Guntur Romli yang juga aktivis Islam liberal ini. Diketahui Arab Saudi telah memperbarui aturan tentang penerbangan internasional yang boleh memasuki bandara negeri kerajaan itu. Melalui keputusan General Authority of Civil Aviation tanggal 25 November 2021, Arab Saudi mengizinkan penerbangan dari Indonesia bisa mendarat langsung di negeri petrodolar itu mulai 1 Desember 2021. Menurut Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, kebijakan baru itu memungkinkan penumpang dari Indonesia bisa langsung memasuki Arab Saudi tanpa harus transit ke negara ketiga untuk menjalani karantina. Alhamdulillah, mulai pukul 1 dini hari pada Rabu 1 Desember 2021, warga Indonesia sudah diperbolehkan masuk ke Arab Saudi tanpa perlu melalui negara ketiga selama 14 hari, ucap Menteri Yakut pada Minggu 28. Gus Yakut panggilan akrabnya merinci negara selain Indonesia yang warganya juga sudah diizinkan memasuki Arab Saudi, yaitu Pakistan, Brazil, India, Vietnam, dan Mesir. Meski politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu menjelaskan WNI yang hendak memasuki Arab Saudi tidak harus menerima vaksin dosis ketiga atau booster.
Namun, WNI yang sudah menerima vaksin dosis lengkap tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan menjalani karantina institusional selama 5 hari. Semoga ini juga akan menjadi kabar baik buat jemaah umroh Indonesia yang sudah tertunda keberangkatannya sejak Februari 2021, ucap Gus Yakut.